Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu sedang sholat maghrib berjamaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada dalam detik ini kita semua telah diberi oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasanya tiap Ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan dengan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya boleh kita bacakan suatu Fatihah dan tunjukkan untuk penolong kita, baik yang masih hidup maupun yang telah berumur kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim masih dalam taklim. Mudah-mudahan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu saya jam 7 lewat 23 menit. Pada panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun ilahiyah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat maghrib Masjid Jamil Muttaqin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam pertama kalau hitungan Falakiyah BDNU
bahwa tanggal 1 Rajab itu jatuh pada hari besok. Jadi malam sekarang itu kalau Hijriah berarti masuk tanggal 1. Kalau kemarin, namanya kemarin ya, sudah maksudnya. Ini menurut Falakiyah karena karena diistiqmalkan. Istiqmal itu artinya disempurnakan. Kalau yang tanggal 1 Rajabnya hari ini minggu itu cuma hitungan bulan sebelum Rajab itu Rabiul akhir ya, itu hanya 29. Nah, tapi hasil rupiahnya tidak kelihatan, maka diistiqmalkan, disempurnakan hitungannya jadi 30 hari. Nah, jadi tanggal 1-nya Rajab besok hari Senin. Alhamdulillah tentunya umur kita disampaikan ke bulan Rajab, bulan di mana tahapan itu memasuki menjelang bulan suci Ramadan tahun 2026. Sesuai dengan doa yang diajarkan Rasulullah, kita disunahkan ketika memasuki bulan Rajab sering-sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu yang disunahkan Rasulullah ketika masuk ke bulan Rajab, doanya itu, ya Allah barik lana, berkahilah kami semua di Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa balighna, ini yang penting wa balighna, maka sampaikanlah kami semua kemana? Bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan. Itu yang penting, Pak. Kita mohon keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan tentunya wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Salawat dan salam juga tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemampuan untuk senantiasa melaksanakan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena dengan jalan itu insya Allah kita semua nanti diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mau melaksanakan sunnah Rasulullah, jangan harap nanti di yaumul qiyamah juga dapat syafaat. Syafaat itu bagi orang yang suka melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, tentunya Bapak Ketua KM beserta jajaran pengurusnya, saya doakan mudah-mudahan beliau dan juga dengan pengurus DKM diberikan kesehatan panjang umur, dan juga kita semua tentunya diberikan kesehatan pula, dan yang lagi sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lagi mendapatkan kesusahan mudah-mudahan dimudahkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, pada malam hari ini karena ini edisi tanggal 1 Rajab ya, kita akan membahas, berdiskusi tentang bulan Rajab. Kita awali pembahasan bulan Rajab ini dari surah At-Taubah ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di awal kalimat tadi saya bacakan, inna iddata syuhur indallah isnashar syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Ini kenapa Rajab itu menjadi bulan istimewa? Ini dasarnya apa ya? Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Jadi hitungan 12 bulan itu memang dari Allahnya, Bang. Nggak ada yang melebihi 13 bulan gitu. Ini sudah tercantum dengan jelas di dalam Al-Quran, inna iddata syuhur indallah isna asyara. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah itu cuma 12 bulan. Jadi nggak ada istilah 13 bulan. Adanya di gaji
ke-13. Ke-13. Nah, ada 14 juga ada ya THR. Nah, ini hitungan bulan di dalam Al-Quran jelas cuma 12 bulan dari mulai bulan apa Hijriahnya, bulan Muharram ya sampai dengan terakhirnya bulan Zulhijjah, itu jumlahnya 12 bulan. Kalau hitungan Masehinya Januari sampai Desember. Nah, dari ke-12 bulan itu Allah katakan minha arba'atul hurum. Dari minha itu kembali ke isna asyara. Minha dari 12 bulan itu arba'atul hurum, ada 4 bulan yang istimewa. Hurum itu artinya suci, istimewa. Kenapa? Nah, ini memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan arba'atul hurum itu bulan apa saja, tapi dijelaskannya lewat hadis. Gitu. Tidak ada nama-nama bulan di dalam Al-Quran, tidak ada. Dijelaskannya apa? Lewat hadis. Begitu sumber hukum Islam itu kan beruntun, Pak. Hierarki pertama itu kan Al-Quran, hadis, kemudian ijtihad. Nah, ijtihad itu terbagi lagi, ada qiyas, ada ijma, dan sebagainya. Turun tuh yang sumber hukum dalam Islam. Kalau tidak ada terdapat perincian secara hukum jelas di dalam Al-Quran, maka hadis yang berbicara. Kalau di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada secara spesifik apa itu, maka ada dalam ijtihad. Ijtihad itu artinya apa, Pak? Pendapat ulama ya. Hasil pemikiran mendalam sungguh-sungguh para alim ulama. Contoh apa, Pak? Contoh hukum dalam konsep ijtihad apa? Hah? Musyawarah. Kenapa musyawarah? Contohnya apa? Tentang masalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu di dalam Al-Quran tidak disebutkan harus pakai kurma, gandum, atau beras. Perintahnya apa? Zakat saja. Aqimus sholat wa atu zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Nah, zakat itu harus pakai apa? Gak ada dalam Al-Quran. Kan bingung ya? Kita disuruh zakat, tapi di dalam Al-Quran zakatnya zakat apa? Gak disebutin. Nah, maka di situ dalam hadis ada. Kemudian macamnya, jenisnya gitu, zakat fitrah itu harus pakai apa? Kalau di Arab, di sana Rasulullah pakai kurma atau gandum. Nah, yang jadi pertanyaan di kita, apakah zakat kita harus pakai kurma dan gandum? Nah, ini sebetulnya ijtihad itu di situ. Pakai dalil apa ijtihadnya? Pakai dalil apa? Qiyas. Qiyas itu perumpamaan. Di sana itu kurma atau gandum. Kenapa? Karena makanan pokok. Nah, maka ditarik ke sini. Oh, berarti zakat fitrah itu harus makanan pokok. Di kita apa makanan pokoknya? Nasi, beras. Nah, begitu itu contoh qiyas, Pak. Jadi mengambil kesimpulan sebuah produk hukum berdasarkan persamaan yang dipakai. Beda dengan ijma. Ijma itu kesepakatan. Coba ya contoh produk hukum dari segi ijtihad. Ada qiyas, ada ijma. Yang kok benar itu cuma dua. Ada qiyas dan ijma. Contohnya tadi. Nah, di dalam ayat ini pun juga arba'atul hurum itu tidak disebutkan apa yang 4 itu dalam Al-Qur'annya, nggak ada. Maka hadis yang berbicara Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa arba'atul hurum itu apa saja? 1, 3 kata Nabi beruntun, yang satunya ngajlok gitu, bahasanya. Yang 3 bulan itu berurutan, 1 bulan apa? Dzulqa'dah, 2 bulan Zulhijjah, 3 bulan Muharram, 4 bulan
Ini Rajab. Jadi yang 3 itu beruntun, kata Nabi. Yang masuk Arba'atun Hurum itu 4 bulan yang istimewa itu 4 apa? Yang 3 beruntun, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satunya ngajlok, yaitu bulan Rajab. Nah ini yang dikatakan 4 bulan itu yang itu Pak, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kata Nabi 3 beruntun, 1 ajlok, ada jeda, yaitu bulan Rajab. Nah maka bulan Rajab ini termasuk dari Arba'atun Hurum, 4 bulan, salah satu dari 4 bulan yang istimewa. Kenapa istimewanya? Haram itu karena suci, tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif. Maka di 4 bulan itu tidak boleh adanya peperangan, tidak boleh adanya permusuhan. Itu maksudnya haram di sini. Nah, kita masuk ke bulan Arba'atun Hurum yang keempat, yaitu bulan Rajab. Nah, yang jadi pertanyaan, di bulan Rajab itu ada apa? Kalau di bulan Zulhijjah ada apa Pak? Yang haji nih, haji. Zulhijjah kan bulan haji ya, ada peristiwa haji. Di Muharram ada peristiwa hijrah. Di Rajab ada peristiwa apa? Isra Mi'raj. Aduh, di kalender banyak. Rajab itu sudah tahu 27 Rajab itu pasti Isra Mi'raj, itu adanya di Rajab. Nah, di dalam bulan Rajab ini yang menjadi sering diperdebatkan adalah yaitu puasa sunnah. Apakah ada puasa sunnah khusus di bulan Rajab atau gimana? Nah, ini suka dijadikan alat senjata oleh orang-orang yang suka membid'ah-bid'ahkan. Nggak ada itu puasa sunnah di bulan Rajab, itu nggak ada. Memang kalau dari segi hadisnya nggak ada, nggak ada hadis yang mutawatir. Karena hadis itu kan banyak Pak, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, hadis maudhu, dan sebagainya banyak. Mutawatir itu yang betul-betul dipercayai, diriwayatkan oleh berbagai macam ahli-ahli hadis. Ternyata puasa sunnah di bulan Rajab secara khusus itu hadisnya lemah. Doib itu lemah. Apa yang dianjurkan? Yang hadis yang mutawatirnya? Hadis yang mutawatirnya adalah Rasulullah itu ketika masuk bulan Rajab itu memperbanyak puasa sunnah, itu yang mutawatir. Jadi tidak ada hadis yang secara khusus harus puasa di bulan Rajab bakal gini bakal itu. Hadisnya lemah. Yang ada itu begini, Rasulullah ketika masuk bulan Rajab itu sering melaksanakan puasa sunnah. Apa puasa sunnah dalam setiap bulannya itu Pak? 1 Senin, Kamis, 2 seperti puasa Daud. Tahu puasa Daud Pak? Selang-seling gitu. Ketiga puasa Yaumul Bait. Tanggal berapa? tengah bulan. Hah? 13, 14, 15. Apa Yaumul Bait itu artinya Pak? Yaumul itu hari, Bait itu suci Pak. Yaumul suci. Kenapa? Karena pada tanggal itu purnama, lagi masa-masanya purnama. Begitu maksudnya. Nah ini kalau orang-orang tua zaman dulu itu suka, atau kiai kayak di pesantren, kalau pengen punya anak pinter gitu ya, otaknya perbanyak puasa Yaumul Bait. Tiap bulan, tapi bukan bulan Masehi Pak, bulan Hijriyah. Misalkan nih bulan Rajab nih, kapan nih tanggal 13, 14, 15-nya, hari apa? Nah, itu opsinya begitu. Yaumul Bait itu di pertengahan bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi, bukan.
13, 14, 15, 3 hari itu disebut yaumul bain. Yaumul itu yaum itu hari, bain itu suci, putih. Nah, maksudnya kalau pengen punya anak pinter, sering-sering orang tuanya dirakatin puasa yaumul bain, mudah-mudahan otaknya encer gitu ya. Mudah-mudahan otaknya kecerdasan gitu. Senin Kamis puasa Nabi Daud sehari selang-seling, kemudian Yaumul Bait, itu maksudnya tiap bulan itu. Mungkin kalau tiap bulan kita itu ada yang sempat cuma Senin Kamis, ada yang sempatnya Yaumul Bait, ada yang sempatnya puasa Daud. Nah, di bulan Rajab itu Rasulullah ketika masuk ke bulan Rajab itu Rasulullah full gitu, menganjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Yang mana yang itu? Nah, bagaimana kalau orang yang kemarin Ramadan punya hutang? Nah, ini di bulan ini bayar. Ya, jadi kalau yang tahun kemarin di bulan Ramadan punya hutang puasa 3 hari, 2 hari, dan sebagainya. Nah, ini waktu kodonya di sini. Kalau kita lakukan di bulan Rajab, misalkan besok nih tanggal 1 ya, puasa Senin, itu dapat semuanya. Niatnya apa? Niat kodo. Kalau memang kalau punya hutang kodo dulu, jangan puasa sunnah dulu. Ya, jangan punya hutang 3 hari atau 2 hari. Nah, besok itu kesempatan. Saya niat puasa kodo bulan Ramadan, itu dapat tiga-tiganya, Pak. Puasa kodo puasa kodo itunya dapat, pahala puasa Seninnya dapat, puasa sunnah di bulan Rajabnya dapat, gitu. Jadi jangan, kalau yang punya hutang jangan dulu berpikir puasa sunnah, yang wajib dulu. Ya, besok nih tanggal 1 Rajab menurut versi Nahdlatul Ulama dan juga pemerintah, besok tanggal 1, ayo manfaatin. Kalau yang punya hutang bayar dulu, niat besok itu dapat tuh puasa dari puasa pahala sunnah Seninnya dapat, dari puasa kita di bulan Rajabnya dapat, terus puasa mengganti hutang kita di bulan Ramadan. Nah, ini Pak ya. Jadi jangan salah pemahaman. Ini suka dijadikan senjata oleh orang-orang yang tidak suka. Kalian orang-orang yang suka bid'ah-bid'ahkan. Nggak ada itu puasa sunnah khusus di bulan Rajab itu, emang nggak ada. Hadisnya juga lemah. Yang ada itu begitu. Ketika Nabi masuk ke bulan Rajab, disunahkan memperbanyak puasa. Yang mana? Yaitu ya tadi. Yang Senin Kamis, yang Yaumul Bait, yang puasa Daud gitu. Ada juga hadisnya doib atau lemah yang membicarakan adanya puasa khusus di bulan Rajab. Ini yang harus dipahami oleh kita bersama, jangan sampai kita terjebak dengan kekeliruan-kekeliruan ataupun pemahaman-pemahaman yang akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan gitu ya di kalangan kita semua. Nah, beda dengan puasa burung-burung yang lain itu, yang Muharram. Di Muharram itu kan ada puasa Asyura, itu jelas hadisnya. Tahu kan Asyura Pak ya? Nah, Yaumul Asyura. Di Zulhijjah ada bulan Yaumul Tarwiyah dan Yaumul Arafah, jelas hadisnya. Barang siapa yang berpuasa di Yaumul Tarwiyah sekian, di Yaumul Arafah sekian, pahalanya sekian, jelas ada hadis mutawatir. Di bulan Muharram juga ada disebut dengan puasa Asyura. Itu. Kalau di Rajab memang tidak ada yang secara spesifik, secara khusus hadis yang menjelaskan tentang adanya puasa sunnah khusus di bulan Rajab. Ini yang harus digarisbawahi, jangan sampai kita yang senantiasa suka melaksanakan sunnah puasa, ketika ada orang yang pemahaman enggak ada itu khusus puasa sunnah, kita jadi berselisih paham. Jadi memang betul tidak ada
hadis yang secara spesifik, secara mutawatir adanya puasa khusus sunnah di bulan Rajab. Ada juga Rasulullah ketika masuk ke bulan Rajab itu mensunahkan memperbanyak puasa sunnah, itu hadisnya. Gitu. Itu yang pertama apa ya? Ketika awal masuk bulan Rajab. Nah, di bulan Rajab itu ada apa? Tadi peristiwanya. Peristiwanya ada yang namanya Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini pun juga ini dari tiap tahun ke tahun sampai dengan saat ini itu menjadi perbincangan yang sangat serius di kalangan para ilmuwan juga. Kenapa? Karena yang namanya pengetahuan itu kan Pak terus berkembang ya, tidak mungkin statis ya. Yang namanya ilmu pengetahuan itu pasti dari zaman ke zaman itu terus dinamis, bukan statis. Artinya apa? Banyak sekali penelitian-penelitian terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Salah-salah kita salah memahami, kita bahaya. Karena banyak orang yang mengatakan Isra Mi'raj itu peristiwanya berbarengan atau beda waktu. Ini yang sekarang lagi mulai diungkit-ungkit lagi ketika masuk bulan Rajab tuh para ilmuwan-ilmuwan terutama para orientalis yang suka membidik kelemahan-kelemahan keislaman itu kembali mencuatkan. Apakah peristiwa Isra dan Mi'raj itu satu waktu apa berbeda waktu? Kira-kira kalau ada yang bertanya gitu, Bapak mau jawab apa? Satu waktu apa beda waktu? Satu waktu. Dasarnya apa? Al-Quran ayat berapa? Surat apa? Nah, kan gitu ya. Yang namanya ilmu itu kan terus. Karena apa? Ilmiah itu kan harus betul-betul ada faktanya. Baru dikatakan ilmiah, beda dengan hoax dan sebagainya. Nah, kita coba untuk sekemampuan kita bersama. Artinya apa? Kita bukan bukan untuk menggerus pemikiran yang sudah ada. Tapi kita harus yakin dulu bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu ada. Itu yang harus kita pahami dulu, ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu ada dan terjadi, dialami oleh Rasulullah. Itu yang harus kita pahami. Hasilnya apa? Sholat. Itu aja yang pola pikir dasarnya itu aja dua. Karena apa? Karena sholatnya juga dipermasalahkan oleh orang-orang itu. Sholatnya apakah yang pakai kunut atau tidak? Sholatnya apa yang curugnya utak-utakan apa yang gimana? Itu juga beda lain persoalan. Maka sekarang itu udah mulai itu digoreng-goreng lagi, digaruk-garuk lagi. Tapi poinnya kita jangan ke sana. Poinnya adalah yakin peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, dialami oleh Rasulullah, dan hasilnya apa? Sholat, udah titik aja gitu. Terserah sholatnya mau pakai kunut, mau tidak, mau curugnya, tahu curug Pak? Telunjuknya utak-utakan apa tidak, ada yang goyang-goyang gitu kan ya, terserah. Ya, yang jelas kita percaya sholat aja gitu hasilnya. Adapun metodenya terserah. Toh dalam hadis pun juga dasar sholat itu apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabinya, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat. Nah, sebenarnya sholat Nabi itu yang bagaimana? Kan itu juga tahu ya. Apakah Nabi itu sholatnya yang curugnya utak-utakan? Apa yang seperti kita yang ketika la asyhadu alla ilaha illallah, apa yang itu lain persoalan, silakan saja. Yang jelas kita mah yakin saja bahwa produk dari Isra Mi'raj itu adalah sholat, udah titik aja. Ya, jangan permasalahin yang enggak kunut dan yang tidak kunut, yang telunjuknya utak-utakan sampai goyang-goyang gitu ya, dan yang tidak, terserah. Nah, itu sesuai dengan pemahaman dan hasil pengetahuannya masing-masing. Yang harus dicamkan oleh kita adalah
Itu aja dulu. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang betul-betul terjadi, dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan hasilnya sholat. Sudah itu aja. Kunci kita biar tidak ada gesekan. Adapun sholatnya macam-macam ya monggo. Toh kita juga tidak tahu Rasulullah itu pakai sholat yang mana. Kata ini begini, kata ini begini. Yang penting kita yakinnya udah sholat aja gitu, sesuai dengan pengetahuan yang kita dapatkan. Nah, kenapa hal ini menjadi penting juga? Karena begitu. Dalil Isra dan Mi'raj itu di dalam Al-Quran ada dua. Yang menyatakan peristiwa Isra itu kan perjalanannya, perjalanan malam ke Isra. Itu ada di dalam surah Al-Isra ayat 1. Yang subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu dalil Isra. Di ayat itu kan cuma menjelaskan Isra, Pak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan, di waktu malam. Gak ada mi'rajnya. Jadi kalau ditanya dalil Isra, Mi'raj itu suka merujuk ke satu surat Al-Isra, itu peristiwa Isra-nya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan, di waktu malam. Dari mana? Minal masjidil harami, kemana? Ilal masjidil aqsa. Nah, itu ceritanya. Rasulullah dijalankan di tengah malam. Malam itu malam juga kan penafsirannya beda-beda. Apakah malamnya itu dari semenjak waktu maghrib, apa tengah malam, apa menuju ke menjelang subuh, itu juga lain persoalan. Artinya yang jelas waktu malam sajalah gitu ya. Bi abdihi lailan itu menceritakan peristiwa Isra. Allah memperjalankan hambanya lailan, di suatu malam, pada waktu malam. Dari mana? Minal masjidil haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu ada di mana, Pak? Ada di mana? Bukan di Tambun, di mana? Masjidil Haram itu ada di, ini yang sudah haji di mana ini? Masjidil Haram ada di mana? Di Mekah. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa ada di mana? Ya, Palestina. Nah, itu kan jaraknya jauh, Pak ya. Kalau perjalanan pada saat itu memakai kendaraan unta yang paling super ya, itu memakan waktu sekitar berapa bulan? Ya, kurang lebih 1 bulan lah ya. Jauh. Tapi peristiwa Isra itu hanya 1 malam ya. Sebelum subuh juga itu Rasul sudah ada lagi di tempat tidurnya. Bukan luar biasa, Pak. Ya, kita mah jangan diukur oleh ukuran otak, itu mah ada kehendak Allah. Kenapa? Karena bahasanya juga subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, di situ Allah yang memperjalankan. Jadi perjalanan Rasulullah itu disertai oleh Allah. Itu atas dasar undangan Allah. Yang namanya undangan, ini logika dalam kehidupan kita aja. Kalau seorang gubernur mengundang ke seseorang, itu pasti istimewa kan ya. Pasti juga perjalanannya juga dikawal dan sebagainya. Karena itu atas dasar undangan yang istimewa dari seorang presiden. Nah, ini juga sama. Dalam konteks keistimewaan,
Rasulullah. Karena apa? Karena peristiwa Isra itu terjadi pada tahun kedua kenabian. Tahu apa maksudnya tahun kedua kenabian? Bukan ke apa 2 tahun Hijriah, bukan, karena ada tahun kenabian, ada tahun Hijriah, beda. Tahun kenabian itu artinya tahun ketika Rasulullah sudah diangkat jadi nabi. Kalau hijrah itu tahun atau bulan ketika Rasulullah hijrah, itu hitungannya. Isra itu peristiwanya tahun kedua kenabian, artinya apa? 2 tahun setelah Rasulullah diangkat jadi nabi dan rasul. Jadi kalau di hitungan umur, kalau Rasulullah itu diangkat jadi rasulnya usia berapa? 40 tahun, berarti 42 tahun. Selang 2 tahun baru terjadi peristiwa Isra. Usia 42 tahun. Jadi jadi tahun kedua kenabian. Nah, itu peristiwa itu di dalam ayat Al-Isra ayat 1 itu menjelaskan tentang perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jangan ditanya masuk akal atau tidak. Kalau Allah sudah berkehendak, sesuatu yang irasional bisa rasional. Yang tadinya impossible jadi possible. Yang tadinya mustahil tidak mustahil jadi apa? Pokoknya kalau sudah Allah berbicara, sudah bukan urusan ini lagi. Apa buktinya? Nabi Isa itu kan di ayat pun juga Siti Maryam sampai, ya Allah, saya ini boro-boro kawin nikah disentuh oleh laki-laki saja belum pernah, tapi kok mau mengandung seorang anak. Ini makna dari kun fayakun. Kun fayakun itu Allah sebut 7 kali sampai 8 kali dalam Al-Quran, itu dengan peristiwa-peristiwa yang berbeda. Ada kun fayakunnya di saat Nabi Isa dilahirkan, itu jelas kun fayakun. Logika mana atau ahli kedokteran mana yang bisa membedah seorang perempuan tanpa melakukan hubungan seksual, artian adanya peristiwa bertemunya sel telur dengan sel sperma, ya, tidak ovum menjadi sebuah pembuahan. Kok bisa tanpa adanya peristiwa itu? Tapi kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sudah selesai. Peristiwa apa lagi? Peristiwa Nabi Adam. Peristiwa apa lagi? Peristiwa penciptaan langit dan bumi. Itu kun fayakun. Badi'us samawati wal ardh. Ketika Allah mau menciptakan langit dan bumi, itu Allah tidak membuat dulu sketsanya, gitu. Tidak ada semacam kalau arsitek desainernya dulu, langsung aja. Ya kenapa? Karena kun fayakun. Begitu ya. Dalam surah Yasin kan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun fayakun, itu menceritakan tentang apa kun fayakunnya? Apa? Ini yang saya sering baca surat Yasin, ya. Nah, itu yang ayat ke-82, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, kun fayakun di situ menceritakan kemana? Apa yang di situ? Kun fayakun di situ Allah membuat apa? Hah? Alam semesta itu tadi di Badi'us samawati wal ardh. Itu tentang apa? Tentang tulang belulang yang sudah berserakan, kan awalnya salladzi khalaqas samawati, sebelumnya begitu. Apakah mungkin tulang belulang yang sudah berserakan itu bisa dibangkitkan kembali? Nah, itu kan begitu. Ini ceritanya orang yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Mana mungkin orang yang sudah dikubur beribu-ribu tahun, tulang belulangnya sudah berserakan kemana-mana, bisa dibangkitkan kembali, utuh kembali? Allah jawab, innama amruhu, begitu. Tong boro-boro, jangankan begitu nih ya.
Kalau inama amruhumah gitu, walaupun ya itu tadi yang tidak rasional jadi rasional, yang impossible jadi possible, itu kun fayakun di situ. Jadi apa namanya, hal-hal yang harus mana wilayah keyakinan. Nah, termasuk peristiwa Isra Mi'raj di sini juga, ini wilayahnya wilayah keyakinan, Pak. Walaupun nanti dalam hal-hal aspek tertentu bisa dirasionalkan. Rasional di mana? Ya rasional di apa? Disertai oleh Allah. Kalau sesuatu sudah disertai Allah, ya siapa yang mampu menghalangi? Siapa yang mampu untuk mencegah? Itu tingkat rasional. Berapa dulu ya? Masih ya? Nah itu Pak ya, bulan Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu ada di surah Al-Isra ayat 1, sementara Mi'rajnya itu ada di surah An-Najm ayat 13, 14 dan seterusnya. Jadi beda surat yang menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, maka ada orang yang bertanya apakah peristiwa Isra Mi'raj itu berpisah, beda waktu atau bersamaan. Nah, kita mah jangan ngikut itu aja. Jangan ngikut itulah. Pusing ya. Yang jelas kita mah harus yakin bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas dalilnya ada. Kemudian hasil oleh-olehnya adalah sholat, udah itu aja. Kalau nanti merembet kemana-mana, kalau apa namanya dibahas secara sembarangan. Yang jelas kita momentum bulan Rajab ini bulan persiapan menuju bulan Ramadan. Disunahkan, dianjurkan oleh Rasulullah memperbanyak puasa sunnah dan juga memperbanyak doa yang tadi itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Perbanyak terus Pak. Tiap pada sholat lagi bengong doa aja. Mudah-mudahan kita yang penting disampaikan wa balighna Ramadan. Kita semua disampaikan kepada bulan Ramadan. Di bulan Rajab karena termasuk dari 4 Arba'atul Hurum, itu semua kebaikan dilipat gandakan. Plus kejelekan itu juga dilipat gandakan. Jadi jangan melihat kebaikannya aja. Di bulan haram itu kebaikannya dilipat gandakan, juga kalau kita melakukan kejelekan dilipat gandakan. Jadi jangan sembarangan. Ya, jadi momentum kita bulan masuk ke bulan Rajab itu pertama kita harus saling, karena adalah Rajab itu adalah bulan apa? Menanam ya. Kan begitu diserahkannya, menanam, yang namanya menanam itu babat-babat, bersih-bersih. Ya, ada ladang, kita punya ladang mau ditanami, kan apa yang dilakukan? Babat-babat, bersih-bersih, banyak istighfar, banyak minta maaf, jangan bikin gaduh di bulan haram. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dari sekarang yang punya salah, yang punya kehilafan dengan sesama, minta maaf dari sekarang. Kita itu lagi mau nanam, ladangnya dibersihin. Gitu Pak ya, bulan ketika masuk bulan Rajab, perbanyak puasa sunnah Senin Kamis Yaumul Bait. Nah, kalau mampu puasa Daud silahkan perbanyak istighfar, perbanyak doa untuk kita minta keberkahan di bulan Rajab, bulan Syaban, dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Barangkali itu saja. Dan yang lebih penting adalah karena Rajab itu adalah Isra Mi'raj, peristiwanya dan hasilnya adalah sholat, maka bulan Rajab ini yang tadinya masih belang betong, yang masih sungkan-sungkan untuk pergi ke masjid, sekarang harus lebih semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena ini sebagai momentum kita memperingati dari Isra Mi'raj. Barangkali itu Bapak sekalian. Gak ada yang bertanya ya? Gak ada, karena waktu tinggal 1 menit lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi hal yang saling
menasehati, saling mengingatkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat, diterima segala amal ibadah yang sudah kita lakukan. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti kemudian jawaban sampai yang adalah dan kita akan menjelaskan. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.